surat Al-Luqman ya, surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Sama-sama ya. Bismillah. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pelajaran yang selanjutnya, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang kita sudah mengidentifikasi makna-makna yang ada di dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan juga surat Al-Baqarah yang ayat 80. Ya. Tentunya kalau sudah membahas pertemuan yang sudah berlalu, saya ingin mengajukan pertanyaan tentang bagaimana mengidentifikasi makna yang kemarin. Ini bagaimana? Coba kemarin sudah sudah diidentifikasi maknanya ya. Kalau yang la tusyrik billah itu artinya apa? La tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan sesuatu dengan Allah. Itu sudah dipelajari yang terlalu ya, bahwa salah satu makna yang ada di dalam Quran surat Luqman ayat 13-14 salah adalah la tusyrik billah, yaitu adalah kau menyekutukan. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini adalah nanti kalian biasa membentuk kelompok 3 kelompok ya. Itu nanti yang kalian kerjakan adalah yang pertama menjelaskan isi kandungan surat Luqman ya, yang ayat 13, kemudian ayat 14, kemudian surat Al-Baqarah ayat 80. Jadi kalau di dalam surat Luqman itu kan ada kaitan kita tidak boleh menyekutukan Allah ya. Kemudian di surat Al-Luqman yang ayat 14 kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua, bersyukur juga kepada Allah. Kemudian di ayat yang 83 itu kita disuruh bersilaturahim baik dengan kerabat ya, saudara itu. Nah, nanti di pembahasannya kali ini kalian itu mengaitkan perbuatan atau sikap yang seperti apa yang berkaitan dengan seperti berbuat tidak menyebutkan Allah itu seperti apa perbuatannya, kemudian berbuat baik kepada Allah itu seperti apa contohnya, ya. Kemudian menghormati tetangga,
Gitu ya. Untuk selanjutnya mohon membantu kelompok. Jadi nanti kalian membahas tentang isi kandungan, kemudian manfaat, dan kemudian contoh daripada sikap dan perbuatan yang berkaitan dengan surat tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Silakan untuk nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Poin pertama, jelaskan makna isi kandungan dari surat Al-Luqman ayat 13. Dalam surat Al-Luqman ayat 13 ini sangat menekankan tentang larangan mempersekutukan Allah, sebab perilaku ini disebut sebagai kezaliman yang besar. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang orang tua agar menasehati anaknya agar menyembah Allah semata dengan nasihat yang baik. Poin kedua, jelaskan manfaat dari kajian Quran surat Al-Luqman ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak berbuat syirik. 2. Berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain. 3. Bersyukur kepada Allah dan orang tua. Dan poin yang ketiga yaitu sikap yang berkaitan dengan isi kandungan dari Quran surat Al-Luqman ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah, karena dalam surat ini kita ditekankan untuk tidak berbuat syirik. Maka kita harus selalu bertakwa kepada Allah agar dijauhkan dari sikap syirik. Yang kedua, menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya agar kita selalu dekat dengan Allah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua atau patuh terhadap perkataan orang tua. Kita harus selalu bersyukur kepada orang tua, karena dalam surat itu disebutkan bahwa orang tua selalu menasehati anaknya untuk tidak berbuat syirik. Maka kita sebagai anak harus mendengarkan dan patuh terhadap apa yang orang tua kita katakan. Yang keempat, berusaha menjunjung nama baik keluarga dan orang tua. Yang kelima, selalu mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Mungkin itu saja dari kami. Ada pertanyaan? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi dari kelompok pertama ya, menjelaskan tentang kandungan, kemudian kajian manfaatnya seperti apa, dan kemudian sikap contoh ya yang berkaitan dengan ayat tersebut. Kemudian saya persilakan untuk kelompok maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yaitu jelaskan makna isi kandungan dari Quran surat Al-Luqman ayat 14. Jawabannya adalah perintah Allah kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak wajib berbakti
Anjuran untuk bersedekah kepada anak-anak yang bapaknya telah meninggal sebelum mereka berusia balik, membantu orang-orang yang membutuhkan, bertutur kata yang baik, melaksanakan sholat, serta membayar zakat. Yang kedua, jelaskan manfaat dari kajian Quran surat Al-Baqarah ayat 203 dalam kehidupan sehari-hari. 1. Senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain Allah. 2. Senantiasa menghormati, mematuhi dan memuliakan kedua orang tua. Yang ketiga, berikan contoh sikap yang berkaitan dengan isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 63 dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati dan mematuhi kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, tidak menyembah selain hanya kepada Allah. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kelompok sudah memberikan hasil diskusinya, ya. Ya, saya akan menjelaskan bahwasanya jasa-jasa orang tua kepada anak-anaknya itu tidak pernah tergantikan. Maka sudah sepantasnya kita itu berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus ingat, masya Allah, jasa-jasa orang tua kita itu dari mulai mengandung, melahirkan, membesarkan, menyayangi, merawat dengan penuh kasih sayang. Nah, kemudian kita menyampaikan nasihat dengan cara-cara yang santun dan beradab. Artinya dengan lemah lembut, ya, yang dinasihati menerima. Kemudian menerima nasihat dengan lapang dada dari manapun nasihat itu datang, ya. Terutama kadang kita itu ketika dinasihati yang lebih muda itu kadang kita tidak menerima. Sehingga dengan kita lapang dada, kita akan menerima sebuah nasihat apapun yang mungkin nasihat itu baik. Kemudian menjalin silaturahim dengan sesama umat, baik dengan tetangga, keluarga dan saudara. Itu isi kandungan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14, kemudian manfaatnya, kemudian sikap dan perilaku yang terpuji. Kemudian yang kedua yaitu isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, memang dalam kandungan itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Bani Israil itu untuk menyembah Allah, berbuat ihsan kepada kedua orang tua, ya. Karena sudah dibahas tadi bahwasanya orang tua itu jasa-jasanya itu sangat besar sekali bagi kehidupan kita, ya, terutama seorang anak. Kemudian berbuat baik juga kepada kerabat, ya, kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian agar bertutur kata yang baik kepada manusia. Itu, ya. Jadi ketika kita itu berkata kepada orang lain, bertuturnya itu harus dengan yang baik, ya, dengan lemah lembut, sopan santun, kata-katanya itu menyejukkan, ya, kata-katanya menyejukkan dan menebarkan sebuah kedamaian. Kemudian manfaat dari kajian itu adalah bahwasanya kebaikan itu akan berbalas dengan kebaikan. Itu yang pertama, ya. In ahsantum li'an usikum. Jika kita itu berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak berbuat baik kepada orang lain pun tidak akan berbuat kepada kita. Itu, ya, Mbak, ya. Jadi manfaat yang pertama adalah kebaikan itu akan berbalas dengan kebaikan. Kemudian berbuat baik
ya kepada siapapun, ya berbuat baik kepada siapapun, baik itu orang tua, kerabat, tetangga, bahkan di sini adalah seluruh manusia. Kita harus berbuat baik. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap dan perilaku yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah. Jadi yang pertama adalah kita itu harus melakukan ibadah ritual, ya, dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Sholat, zikir dan sebagainya. Itu sikap. Ya, kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan mengikuti semua keinginannya yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu Mbak, ya. Kemudian menjalin hubungan baik dengan kerabat, kemudian menyantuni anak yatim, kemudian berbuat baik kepada tetangga, kemudian berbuat baik kepada teman sejawat, ya. Kemudian berbuat baik kepada tamu dengan ketika ada tamu kita menghormati, ya. Kemudian berbuat baik kepada karyawan, ya, atau pembantu dengan membayar upah sesuai perjanjian. Ya, kemudian membalas semua kebaikan yang lebih baik. Jika ada orang berbuat baik, maka kita membalas dengan yang lebih baik. Seperti itu, ya. Kemudian berlaku baik juga kepada binatang, ya, dengan memelihara, memperlakukan dengan baik. Jika menyembelih atau menyebut dengan adab yang baik dan tidak ada unsur penganiayaan. Itu, ya. Jadi kita alhamdulillah pada hari ini sudah membahas dengan melalui diskusi apa sih isi kandungan ayat surat Luqman, ya, ayat 13 sampai 14, kemudian surat Al-Baqarah ayat 83. Dengan itu pembelajaran pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita bertemu dengan materi yang selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf